Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih kami rasakan lewat nafas kehidupan dan kasih-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, izinkanlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami melalui Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman untuk kita tertulis di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan pilihan? Dari pagi saat mata kita terbuka, kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas memilih aktivitas apa yang akan kita mulai terlebih dahulu. Kita bebas memilih makanan apa yang akan kita hidangkan, rute jalan mana yang akan kita ambil. Sampai pada sebuah hubungan pun kita bebas memilih itu. Tentu adalah dengan pilihan yang terbaik, bukan atas dasar yang menurut pikiran kita, namun dengan standar yang terbaik. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita bebas memilih siapa yang akan mendampingi hidup kita, membangun komitmen, dan memutuskan untuk setia. Dunia modern memuja kebebasan memilih sebagai puncak pencapaian manusia. Kita merasa berdaya saat memiliki opsi. Namun kalau boleh jujur, banyaknya pilihan seringkali membawa kecemasan. Kadangkala kita takut salah pilih, takut melewatkan yang lebih baik, atau merasa terbebani karena seluruh masa depan seolah-olah diletakkan di atas pundak keputusan-keputusan kecil kita. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sering kita merasa tersesat dan kehilangan pegangan akan siapa kita sebenarnya. Saudara yang terkasih, bagi jemaat di Efesus kala itu, menjadi Kristen adalah pilihan yang beresiko tinggi. Sebab jika mereka tidak menyembah dewa-dewi kota, maka mereka akan dianggap aneh, antisosial, bahkan pengkhianat ekonomi. Disinilah Rasul Paulus melalui suratnya menuliskan kepada jemaat di Efesus bahwa ada di dalam Kristus bukan karena mereka hebat, melainkan karena Tuhan telah menetapkan hatinya pada mereka sebelum fondasi bumi diletakkan. Pada ayat 4 dikatakan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam konteks bahasa aslinya, kudus di sini mengarah pada kalimat hagios yang berarti dipisahkan untuk tujuan khusus. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Saudara, istilah anak di sini atau adopsi dalam budaya Romawi itu memiliki makna hukum yang sangat kuat. Seorang anak yang diadopsi oleh bapak yang kaya secara otomatis menghapuskan semua utang masa lalunya dan memberikannya hak warisan penuh. Identitas lamanya hilang dan ia mendapatkan identitas baru yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Inilah identitas kita sebagai anak Allah. Di zaman sekarang seringkali kita mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang kita hasilkan, berdasarkan apa yang orang katakan tentang kita, dan apa yang kita miliki. Namun, dalam firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa identitas kita bukan
yang ditentukan oleh keberhasilan kita dalam memilih pasangan hidup atau kesuksesan karir atau hal lainnya, melainkan identitas kita ditentukan oleh pilihan Allah yang sudah final sebelum dunia ada. Mungkin secara status, dan ya, secara status kita sudah dipilih, kita sudah diadopsi, sudah kudus di mata Allah karena darah Kristus. Dan secara praktis kita sedang dikerjakan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Kesalahan terbesar kita kadangkala adalah seringkali kita mencoba membayar pilihan Allah dengan perilaku baik kita. Kita berpikir jika kita berbuat baik, barulah kita layak menjadi anak-anaknya. Padahal urutannya terbalik, saudara. Karena kita sudah menjadi anak-anaknya, maka kita rindu hidup benar. Pilihan-pilihan hidup kita seharusnya bukan lagi didasari oleh rasa takut, rasa salah langkah, melainkan didasari oleh rasa aman karena kita sudah dimiliki. Saat kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi, kita tidak lagi melakukan sesuatu hal hanya untuk mencari kebahagiaan bagi diri sendiri, melainkan untuk merefleksikan kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami bukanlah sebuah kebetulan, di mana kami sering merasa lelah mengejar identitas dan pengakuan. Namun Engkau membisikkan kebenaran yang memerdekakan, bahwa Engkau telah memilih kami bahkan sebelum dunia diletakkan pada tempatnya. Kami mengaku bahwa seringkali kami merasa terbebani oleh pilihan-pilihan kami sendiri. Kami cemas akan masa depan, kami takut melangkah, dan kami sering merasa identitas kami telah ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan kami di mata manusia. Ampuni kami jika kami sering lupa bahwa status kami sebagai anak-Mu adalah pemberi, bukan upah dari usaha kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai langkah kaki kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang kudus dan tak bercacat, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih-Mu yang terus mengubah kami hari demi hari. Kami serahkan semua kehidupan kami ini di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.